Jadi yang namanya Chiu Ying kalau dalam Wing Chun, Chiu Ying itu bukan Chiu Ying bukan Chiu Ying dari lawan, tapi Chiu Ying dari badan kita ketika menghadapi lawan. Kemanapun kita menghadap lawan, badan kita harus benar-benar kotak on menuju lawan. Itu aplikasi Lin Shui Daida paling basic. Kalau itu dilakukan, maka kemungkinan besar kita bisa melakukan Lin Shui Daida dengan bagus. Kemudian yang kedua adalah dalam Wing Chun, kedua tangan ini selalu bergerak secara simultan. Oke, ini masih yang paling basic ya, bergerak secara simultan. Maksudnya gimana? Ketika tangan satu, misalnya tangan kiri saya gunakan untuk menyerang, maka tangan kanan ini otomatis akan melindungi badan saya dari serangan lawan. Begitupun kebaliknya, ketika tangan belakang ini saya gunakan untuk menyerang, maka tangan depan ini akan berfungsi kembali menjadi pertahanan ketika saya menyerang. Sehingga bahasanya adalah ketika seorang praktisi Wing Chun menyerang, maka backnya, kalau di sepak bola, backnya itu nggak pernah maju. Jadi menyerangnya bagus, penyerangnya bagus, backnya juga bagus. Itulah kenapa dalam Wing Chun kita selalu melatih dua tangan kita dengan posisi yang berbeda. Sehingga kalau bahasanya di sepak bola itu, back itu bisa menyerang, ya. Penyerang itu bisa jadi back. Jadi ketika penyerang itu maju ke depan, maka defender atau back itu, ya, defender itu akan menjalankan posisinya dengan optimal. Kenapa back ini tidak maju atau defender ini tidak maju? Karena mereka yakin bahwa penyerangnya ini sudah jago untuk menyerang. Begitupun sebaliknya, ketika defender atau back ini mendapatkan kesempatan untuk menyerang, maka back ini atau defender ini akan menyerang ke depan, kemudian penyerangnya yang justru turun ke belakang. Sehingga dua tangan Wing Chun ini berfungsi, satunya penyerang, satunya defender atau back, dan bisa saling bertukar posisi. Nah, inilah konsep yang dibawakan oleh Wing Chun ketika kita ingin melakukan sebuah pertarungan. Jadi ketika seorang praktisi Wing Chun menyerang, sebenarnya dia juga sedang bertahan. Begitu juga ketika seorang praktisi Wing Chun sedang bertahan, maka yang terjadi adalah dia sedang menyerang, guys. Pusing ya. Sifu sering bilang bahwa selalu akan ada main parachute, emergency parachute. Akan selalu seperti itu. Bahwa setiap kita bertarung, jangan pernah dua-duanya menyerang. Stay safe, brother. Sing, hai. Hai, permission to share ya. So you must understand Indonesian bahasa, right? Oke, wave dulu. Stay safe, brother. Ya, you too, brother. Oke. Total football ala Johan Cruyff ya. Jadi itulah Lin Shui Daida, konsepnya seperti itu, bahwa defender dan striker itu bisa melakukan porsi yang berseberangan. Dua-duanya bisa menyerang dan dua-duanya bisa menjadi posisi bertahan. Oke. Nah, dalam konsep Wing Chun kita mengenal namanya dua gerakan dijadikan jadi satu. Kalau di Wing Chun, yang mengenal Wing Chun, konsep membelokkan gaya atau jielik itu ada beberapa. Kayak kita punya pa, kita punya tan, kita punya wu, ya, kita punya chat, kita punya jam, ya. Jadi semua konsep ini, good method in fighting, thank you. Jadi semua konsep ini bisa dibarengin dengan pukulan. Sehingga ketika kita menghadapi seorang lawan, contoh ketika kita menghadapi seorang lawan ini, ketika lawan menyerang, seperti konsep segitiga yang saya ceritakan kemarin, ketika lawan menyerang di titik yang di luar segitiga di sini, sebelum melewati titik tengah segitiga, maka gaya akan kita pendarkan ke arah samping. Sehingga ketika kita menggunakan konsep Wing Chun dengan konsep segitiga, ketika lawan menyerang ke sini, maka ininya kita bisa bentuk tan dan ininya kita gunakan untuk menyerang. Atau ketika lewat gayanya, dari seperti ini gayanya lewat ke samping, maka yang kita lakukan adalah kini kita cat dan ini menyerang. Boom. Semua dilakukan dalam konsep satu gerakan. Jadi nggak ada gerakannya cat pukul, tan da atau tan da pukul, nggak ada. Semuanya langsung boom, boom. Semuanya dilakukan dengan satu gerakan. Sehingga inilah yang disebut aplikasi dalam Lin Shui Daida.
Sehingga ketika seorang praktisi Wing Chun dengan posisinya seperti ini sebenarnya sedang mengamankan segitiga pertahanan yang ada dalam konsepnya. Sehingga ketika lawan menyerang di luar sebelum titik tengah segitiga, maka akan dialihkan keluar. Ketika melebihi segitiga, maka akan dialihkan ke dalam. Dan ketika lawan teralihkan keluar dan ke dalam, maka yang terjadi adalah tangan ini akan masuk untuk memukul. Seperti sport science tadi dikatakan bahwa timing paling rentan dari seorang petarung itu adalah ketika dia sedang menyerang. Sehingga ketika dia sedang dengan asik memukul, piam, seperti itu, inilah posisi paling rentan dari mereka. Atau ketika ini langsung melancarkan hook, ini adalah posisi paling rentan dari mereka. Nah, di Wing Chun yang membedakan Wing Chun dengan yang lain adalah ketika lawan menyerang, alih-alih seorang praktisi Wing Chun ini bertahan atau menghalau serangan, seorang praktisi Wing Chun ini lebih fokus kepada mengutilisasi timing rentan dari setiap serangan lawan. Jadi inilah yang disebut dengan Lin Siu Dai Da, guys. Sehingga inilah yang membuat Wing Chun itu menjadi, kalau bahasa kita, unik banget, efisien banget gitu. Sehingga kita belajar, seorang praktisi Wing Chun itu belajar yang namanya timing. Kita belajar timing, lawan nyerang, bam, langsung menyerang. Ketika lawan menyerang, kita langsung menyerang, melakukan Lin Siu Dai Da. Jadi ini keunikannya. Nah ini, kalau kata Sifu, ini masih level 1. Kalau Sifu bilang, if you can do the Lin Siu Dai Da with your 2 hands, well, that's good. But if you, tapi kalau kamu bisa melakukan Lin Siu Dai Da dengan 1 tangan, well, that's great. Jadi Lin Siu Dai Da yang pertama itu adalah ketika kita mengalihkan gaya dan memukul dengan menggunakan kedua tangan kita. Namun yang lebih great lagi adalah ketika kita bisa melakukan konsep Lin Siu Dai Da dengan menggunakan 1 tangan. Nah lo, gimana coba kan? Inilah uniknya, guys. Kalau ingat dari awal, saya selalu bilang bahwa konsep paling utama dalam Wing Chun itu adalah punching, mukul. Sehingga ketika kita bicara tentang memukul dalam Wing Chun, benar pukulannya, benar konsepnya. Salah pukulannya, salah konsepnya. Inilah yang disebut oleh Sifu David sebagai The Great Lin Siu Dai Da. Jadi The Great Lin Siu Dai Da itu adalah bagaimana pukulan kita itu mengandung konsep pertahanan dan serangan. Aneh nggak tuh, gitu kan? Jadi kalau tadi bertahan menjadi penyerang, penyerang jadi bertahan, sekarang posisinya ini cuma setengah. Ini yang great banget. Maksudnya gimana? Kalau dalam football, kita istilahkan football lagi, karena kalau paling mudah kita mengistilahkan dengan sepak bola. Jadi yang disebut great oleh Sifu David itu adalah ketika penyerang menyerang, ya, dan ketika bolanya terambil, ya, bola itu nggak sempat lewat dari penyerang itu. Sehingga penyerang ketika menjadi penyerang, dia juga berfungsi sebagai defender. Nah lo, gimana coba? Jadi bola itu cuma terjadi di setengah lapangan, yang dimana setengah lapangan itu cuma penyerang semua. Itu kata Sifu yang great. Sehingga defender dan goalkeeper itu cuma duduk-duduk santai aja di gawangnya. Ini yang Sifu sebut dengan great. Nah, siapapun yang melakukan serangan, entah dia tadi posisi striker atau posisi defender, guys, itu harus bisa melakukan menyerang sekaligus bertahan tanpa harus mengandalkan posisi yang ada di belakangnya. Itu yang disebut Sifu dengan great. Nah, analogi itu yang digunakan dalam pukulan Wing Chun. Pukulan Wing Chun yang benar, waduh, kita kembali lagi ya, itu harus mengandung konsep Lin Siu Dai Da. Jadi kalau kita kena pukulan Wing Chun, bam, seperti itu, ya, dan kita yang terkena pukulan itu badannya nggak sampai miring seperti ini, maka yang terjadi adalah pukulan Wing Chun kita itu bisa dipastikan tidak mengandung konsep Lin Siu Dai Da. Itu, guys. Sehingga kalau bahasanya adalah
kalau kita nanya sama Sifu David dan Sifu David tanya sama Wong Sung Lung waktu itu, apa sih metode yang paling sering digunakan dan paling efektif digunakan dalam pertarungan? Maka beliau akan menjawab punch. Jawabannya cuma satu, punch. Sistem Grendel Catenio Italia. Waduh, mantap ini ya. Ini sudah Italiano ini kayaknya nih tuh. Oke. Jadi maksudnya adalah kadang orang nggak paham ketika ditanya adalah apa the best technique for fighting in Wing Chun, maka jawabannya adalah punching. Itu bukan berarti mukul membabi buta, guys. Jadi maksudnya adalah, jadi biar teman-teman mulai paham ya. Jadi maksudnya adalah the best technique in fighting ya, dengan konsep Wing Chun adalah punching. Itu adalah ketika punch kita itu sudah mengandung konsep Lin Siu Dai Da. Jadi kita tidak memerlukan tan, tidak memerlukan wu, tidak memerlukan pa, tidak memerlukan cat, tidak memerlukan jam, hyun, gan, dan ataupun bong. Yang dibutuhkan hanya satu konsep, yaitu boom. Ketika pukulan kita sudah mengandung konsep Lin Siu Dai Da, maka yang terjadi adalah ketika lawan memukul, kita pukul. Itu yang disebut oleh Sifu David dengan great. You don't have to think about any other techniques. You just have to punch. Just hit him in the face. Just hit him in the body. Itu metode yang sering digunakan oleh Sifu David untuk menjelaskan tentang konsep uniknya Wing Chun dengan konsep Lin Siu Dai Da. Jadi itu guys, Lin Siu Dai Da ya. Jadi bagaimana konsep Wing Chun dengan menerapkan Lin Siu Dai Da menjadi sangat efisien sekali. Tidak perlu banyak gerakan, yang terjadi adalah justru kita mengutilisasi atau memanfaatkan titik lemah lawan ketika mereka menyerang. Sehingga atau ketika kita menyerang, kita memiliki sistem pertahanan yang bagus dengan menggunakan konsep Lin Siu Dai Da. Lin Siu Dai Da bisa digunakan dengan dua tangan, namun bisa juga digunakan dengan satu tangan. Sehingga dengan konsep Lin Siu Dai Da ini guys, Wing Chun itu menjadi salah satu konsep sistem bertarung yang paling efisien di Hong Kong waktu itu. Nggak bilang di dunia ya. Kalau di dunia terlalu lebay bahasanya kan. Karena yang terbukti adalah di Hong Kong waktu itu era 50 sampai 60-an, Wing Chun memang benar-benar menjadi petarung raja pertarungan jalanan waktu itu.